hal yang sudah pernah saudara dengar, tapi saya mau sampaikan pada saudara, dan semoga saudara diberkati. Pulang saudara mau untuk mengampuni, ya silahkan. Satu, ada satu waktu saya punya kakak ditabrak mati oleh seorang tetangga. Saya punya kakak tuh kira-kira jam 2 subuh lah. Itu patah 3 di pembada. Saya bawa ke rumah sakit, dia mati. Dia pun istri bilang, Yandi, saya sudah jadi janda ini. Pagi sampai rumah dia pun anak-anak bilang kepada saya, Papa di mana? Saya tidak bisa jawab, karena anak-anaknya masih sangat kecil. Punya 3 anak dan anak yang 4 berusia kira-kira 4 bulan di dalam. Saya bisa bayangkan papa mama sakit itu seperti apa. Satu saat ada penabisan pendeta Gemit di gereja Efata Soe. Saya dari rumah saya pergi ke gereja pakai motor yang kakak ditabrak itu. Saya bermaksud parkir motor itu di belakang satu mobil Avanza warna hitam. Pas saya parkir mobil, mungkin itu mobil mau bergerak mundur dan keluar. Saya dengar satu suara bilang begini, siapa pemotor itu? Tidak bisa gas keluar sedikit. Saya agak kaget waktu saya lihat begini. Itu orang yang tabrak saya pun kakak, dia yang berteriak. Saudara, saya waktu itu adalah laki-laki muda yang kuat sekali. Sekarang sudah aja kurang kuat. Saya bisa melakukan apapun untuk dia, apapun. Saya punya sahabat tahu bahwa saya marah. Dia datang peluk saya. Dia bilang, Yandi, lu harus berdoa. Dia bawa saya ke konsistori gereja. Saya berdoa habis. Saya keluar ke pendeta baru yang akan ditabiskan besok. Saya bicara-bicara dengan dia, persiapan dia untuk besok tabisan. Saya pulang ke rumah. Saya minta saya pun papa, mama, kakak-kakak dan semua duduk, terus saya kasih tahu, kita harus berhenti membenci dia. Kenapa? Sebab setiap kali kita lihat dia pasti kita terluka. Setiap kali ada kata-kata yang tidak baik dari dia, kita sakit. Kita harus berhenti membenci dia. Saya orang pertama yang sorong tangan di dia, peluk dia dan ajak dia kita melayani sama-sama. Tulus. Karena kalau saya membenci dia, saya terluka berkali-kali. Hari itu saya berjumpa dengan definisi ini. Pengampunan bukan melupakan masalah. Semakin sakit hati semakin tidak bisa dilupakan. Tapi pengampunan adalah membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut kesalahannya. Sambil siap, besok kemungkinan besar dia bikin kesalahan baru. 70 kali 7 kali. Terus. Kedua, saya melayani di Sabu. Satu hari ada tetangga dekat saya, dia sakit. Istrinya ada datang ke Kupang dan dia ada sakit berat. Kami laki-laki ini kalau sakit pasti berteriak-teriak, termasuk saya ini. Saya tidak tahu bapak lain dong begitu putih. Kalau saya dia teriak tinggi. Dia berteriak. Saya pergi lihat dia. Permisi, dia sudah muntah. Nah kan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tahu ini dia makan tidak bagus ini. Saya cari anak-anak muda untuk datang kasih makan, masak untuk dia. Setelah anak-anak muda ini siap, mereka pergi untuk urus dia. Saya pergi ke Seba. Sampai Seba saya harus cepat-cepat pulang karena ada persiapan perjamuan kudus. Saya singgah di puskesmas Dai Eko karena saya mau bicara pasti dengan kepala puskesmas untuk hari Minggu dilaksanakan pelayanan kesehatan di gereja. Saya sampai di situ, rupa-rupanya orang sakit ini sudah dibawa ke puskesmas, tapi saya tidak tahu. Nah, suara saya yang lembut ini waktu bicara dengan Pak Kepala Puskesmas ternyata didengar oleh beliau di dalam. Dia pikir Pak Pendeta Yandi ini sedatang untuk lihat dia. Tapi kan saya tidak tahu bahwa dia di dalam. Dan saya tidak ada karunia khusus untuk tahu. Setelah bicara saya harus pulang karena persiapan perjamuan. Sampai di gereja kami persiapan perjamuan. Persiapan perjamuan habis pas amin. Saya lihat begini, ada mobil puskesmas datang ke rumahnya. Jadi waktu doa di konsistori saya tanya, "Hei,
Mobil puskesmas datang buat apa? Bapak, mungkin dong sudah bawa pulang beliau ke rumah. Oke, habis ini kita pergi ya, kita lihat. Dengan semua majelis kami pergi, saya masih pakai toga ini, kami pergi. Sampai di depan pintu pagar halaman rumahnya, dengan sangat keras dia berteriak, "Usir itu pendeta!" Memang tidak ada pendeta lain. Coba hari itu ada, misalnya saya Ibu Veni atau dengan pemikir, saya akan bilang, "Odon dua." Saya sendiri. Wih, saya lihat semua majelis lain ini rasa tidak aman. Saya paksa, mari kita masuk saja. Beberapa orang tidak mau masuk. Kami masuk. Saudara tahu, waktu saya masuk rumahnya itu dia mulai memaki. Dan itu maki ditujukan kepada saya. Beberapa majelis menangis dan memilih, "Bapak kita pun tidak." Dia pun istri sudah sampai, saya bilang, "Mama, Ina, bikinkan saya kopi dulu." Itu kopi pun pahit mungkin 4 kali dari yang sangat pahit. Kita ini tidak ada salah baru orang maki-maki kita. Ini menurut saudara. Habis minum itu, saya tahu dia pun istri sangat perasaan. Saya pulang masuk kamar. Saya lihat ke atas, Tuhan, saya salah apa? Tuhan, saya salah apa? Saya tidak tahu. Masa hanya soal saya tidak sempat jenguk, suku saya dimaki begitu rupanya. So tidak bisa. Malam hari itu saya lebih memilih tidur di Seba. Tapi tidak bisa tidur, bola balik. Yang saya pikirkan ini adalah bagaimana besok saya akan melakukan perjamuan kudus padahal hati saya tidak karu-karuan dengan itu. Sakit betul. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, tolong kau saya bisa dapat tidur sedikit karena besok mau perjamuan." Tapi yang kedua saya minta Tuhan tolong saya, memang berat tapi saya jangan naik mimbar sebelum saya ketemu dia. Kau saya minta maaf, sekalipun saya salah saya minta maaf. Singkat cerita saya dapat tidur, saya bangun siap-siap ke Mesara, saya mulai ambil motor jalan. Makin menuju ke Mesara hati makin kacau. Bagaimana saya tidak salah minta maaf di orang. Makin dekat, saya makin gelisah. Apalagi memang harus lewat dia rumah. Saya mulai muncul di sana, saya tahu dia mulai dengar saya bunyi motor ini. Hati semakin tidak, tapi sudah mau perjamuan, jadi harus bersihkan diri betul-betul. Sampailah saya di depan rumahnya, pintu rumahnya. Yang kemarin dia ada usir saya. Pas saya parkir motor begini, dia langsung lari dari sana dan mati sudah. Saya parkir cepat-cepat, kok saya berdiri dulu ini. Siapa tahu ada serangan. Saya berdiri baik-baik begini, ini mati sudah gitu. Ternyata dia lari hanya untuk datang berlutut. Dia sapu kaki, dia peluk saya kuat-kuat dan dia bilang begini, Pak Pendeta jangan naik mimbar dulu sebelum saya minta maaf. Saudara lihat, saya berdoa, Tuhan saya jangan naik mimbar sebelum saya minta maaf di dia. Dia sementara berdoa, Tuhan jangan biarkan Pak Pendeta naik mimbar sebelum saya minta maaf. Saya cukup kaget, tapi itu berita sangat baik. Kami dua berpelukan seperti Teletubbies itu kami dua berpelukan, kami dua menangis. Jemaat dan majelis yang lewat mau pergi ke tempat perjamuan, mereka melihat itu kan, mereka semua tahu keadaan itu, mereka semua menangis. Saya bayangkan, tanpa saya berkhotbah tentang pengampunan, kami dua sementara mengirim sebuah pesan pengampunan yang dalam sekali bagi jemaat dan semua yang ada. Jadi saudara-saudara lagi siap untuk mau mengampuni siapa? Balik dari sini siap, bawa motor supaya standar baik-baik. Jangan sampai berbeda pengalaman dengan saya. Tapi lakukanlah itu. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah, kadang-kadang kita rindu mengampuni, tapi kita disesatkan oleh kita pemikiran. Jangan sampai Piko dia maki, aduh, sutua begini baru orang maki botol, aduh, biar saduh, siap-siap sebentar pulang, saya belum pi makan di mana nah, singgah kok, supaya itu jadi baik sudah